wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Resa Yuwana, NIM 087, dan partner saya yaitu Kafifah Dwi Astuti, NIM 077. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang artikel ilmiah upaya mengurangi timbulan sampah plastik di lingkungan. Oke, Mbak, bisa lanjut. Permasalahan sampah di Indonesia merupakan masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Sementara itu, dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan mengikuti pula bertambahnya volume timbunan sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Komposisi sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia adalah sampah organik sebanyak 60-70%, dan sisanya adalah sampah non-organik yaitu 30-40%. Sementara itu, dari sampah non-organik tersebut, komposisi sampah terbanyak kedua sebesar 14% adalah sampah plastik. Seperti yang sudah dijelaskan dalam gambar di samping tersebut. Oke, Mbak, bisa lanjut. Dampak-dampak dari sampah plastik. Dampak plastik terhadap lingkungan merupakan akibat negatif yang harus ditanggung alam karena keberadaan sampah plastik. Dampak ini ternyata sangat signifikan. Sebagaimana yang diketahui, plastik yang mulai digunakan sekitar 50 tahun yang silam, kini telah menjadi barang yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Diperkirakan ada 500 juta sampai 1 miliar kantong plastik digunakan penduduk dunia dalam 1 tahun. Ini berarti ada sekitar 1 juta kantong plastik per menit. Seperti contohnya, tercemarnya tanah, air tanah, dan makhluk bawah tanah. Racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing. PCB yang tidak dapat terurai meskipun termakan oleh binatang maupun tanaman akan menjadi racun berantai sesuai urutan rantai makanan. Kantong plastik akan mengganggu jalur air yang teresap ke dalam tanah. Menurunkan kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk bawah tanah yang mampu menyuburkan tanah. Kantong plastik yang sukar diurai mempunyai umur panjang dan ringan akan mudah diterbangkan angin hingga ke laut sekalipun. Hewan-hewan dapat terjerat dalam tumpukan plastik. Hewan-hewan laut seperti lumba-lumba, penyu laut, dan anjing laut menganggap kantong-kantong plastik tersebut makanan dan akhirnya mati karena tidak dapat mencernanya. Oke, Mbak, bisa dilanjut. Selanjutnya, yaitu cara mengurangi sampah plastik. Yang pertama yaitu tidak menggunakan sedotan plastik,
Yang kedua, membawa tas belanja sendiri. Yang ketiga, mempunyai dan membawa botol minum sendiri. Yang keempat, membeli barang dalam kemasan yang lebih besar untuk waktu yang lama. Selanjutnya, membatasi penggunaan microbeads, menggunakan bahan bekas yang bisa dipakai lagi, dan membuat tas daur ulang dari pembungkus plastik, lalu memanfaatkan botol plastik sebagai pot, mengkreasikan botol plastik besar menjadi celengan, dan yang terakhir yaitu membatasi penggunaan plastik dalam membungkus paket. Pembahasan. Meskipun sampah plastik mempunyai dampak negatif yang cukup besar, tetapi di satu sisi, penemuan plastik ini mempunyai dampak positif. Karena plastik memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan material lain. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah plastik selain dapat mengurangi kesuburan tanah, maka jika dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran drainase, selokan dan sungai sehingga dapat menyebabkan banjir. Untuk menangani sampah plastik perlu dilakukan dengan konsep 3R. Yang pertama, reuse, reduce, dan recycle. Yang pertama yaitu reuse, adalah menggunakan kembali barang-barang yang terbuat dari plastik. Yang kedua, reduce, adalah mengurangi pembelian atau penggunaan barang-barang plastik, terutama barang-barang yang sekali pakai, dan recycle adalah mendaur ulang barang-barang yang terbuat dari plastik. Dari konsep ketiga R ini tersebut, maka beberapa penelitian telah dilakukan untuk memanfaatkan kembali plastik yang telah dibuang ke lingkungan. Dalam hal ini, menggunakan konsep recycle. Beberapa penelitian yang telah dilakukan, antara lain selain daur ulang dijadikan produk barang yang berguna juga, dilakukan konversi sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Kemudian dijadikan bahan pembuat karbon aktif untuk mereduksi parameter tertentu di dalam limbah cair. Daur ulang sampah plastik merupakan proses pengolahan kembali barang-barang yang dianggap sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, melalui proses fisik maupun kimiawi atau kedua-duanya, sehingga diperoleh produk yang dapat dimanfaatkan atau diperjualbelikan lagi. Lanjut, Mbak. Selanjutnya, bahan pembuat karbon aktif. Pemanfaatan limbah plastik, terutama dari jenis polyethylene, sebagai bahan pembuat karbon aktif. Salah satu cara pengolahan limbah adalah dengan proses adsorpsi menggunakan karbon aktif yang nantinya diharapkan dapat mereduksi kandungan fosfat di dalam limbah cair. Wardana 2013 melakukan penelitian pada limbah industri laundry yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan karbon aktif dari sampah plastik dalam menurunkan kandungan fosfat dengan percobaan batch dan continue. Percobaan batch reactor menggunakan variasi berat karbon aktif dari sampah plastik 1, 2, dan 3 gram. Dan untuk masing-masing variasi tersebut menggunakan ukuran media 30-60 mes dan 100-200 mes. Percobaan batch reactor mempunyai efisiensi penurunan
fosfat tertinggi pada berat 3 gram, yaitu mencapai 100-200 mes, sebesar 45,45%. Sedangkan percobaan kontinu rektor dilakukan pada kolom berdiameter 1 inci dengan variasi debit 50 ml per menit dan 100 ml per menit. Percobaan kontinu mempunyai efisiensi penurunan fosfat terbesar pada debit 50 meter per menit, 50 mm per menit, sebesar 54,75%. Nilai konstanta kecepatan yaitu 0,0108 ml per mg. Dengan kapasitas serap yaitu mencapai 0,677 mg per g. Dengan dilakukan berbagai penelitian di dalam memanfaatkan sampah plastik tersebut, maka timbulan sampah plastik di lingkungan dapat berkurang, walaupun melakukan edukasi terhadap masyarakat mengenai bahaya plastik terhadap lingkungan tetap dilakukan. Lanjut, Mbak. Simpulan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dalam memanfaatkan sampah plastik, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Sampah plastik dapat diolah kembali yaitu berupa daur ulang sumber energi, gas, dan minyak. Selanjutnya Mbak Kafifah. Sampah plastik jenis polyethylene dapat didaur ulang kembali sebagai konversi bahan bakar minyak dengan proses cracking dan dapat dimanfaatkan juga sebagai bahan pembuat karbon aktif untuk proses adsorpsi dalam pengolahan limbah cair. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.